Setiap anak mempunyai bakat atau bawaan talenta dari lahir, dan ada beberapa anak yang mempunyai bakat seni baik dari seni rupa, seni musik, dan sebagainya. Di sini saya sebagai tim oposisi ingin menyampaikan argumen-argumen sanggahan dari tim pemerintah, yaitu pertama terkait dengan prinsip moral. Pihak pemerintah mengatakan pilihan oposisi untuk pendidikan sains merupakan pilihan akibat iklan dari berbagai perusahaan. Namun di status quo banyak anak-anak yang memang menyukai sains dan memiliki bakat talenta di bidang sains dari lahir. Lalu mengenai bakat seni yang tidak diperhatikan, itu adalah hal yang Anda dikatakan bukan, karena banyak anak-anak yang bersekolah dan sekolah tersebut menyediakan fasilitas ekstrakurikuler di bidang seni untuk siswa-siswinya, dan pihak sekolah juga memperhatikan bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan sekarang juga sudah banyak anak-anak yang mengikuti perlombaan karena banyak pihak swasta maupun negeri yang menyediakan fasilitas ajang perlombaan bagi anak-anak yang mempunyai bakat di bidang seni, dan tidak jarang anak-anak yang meraih prestasi dalam bidang seni. Pihak pemerintah mengatakan banyak kasus konvensional di perusahaan seperti kekerasan seksual, penyiksaan mental, namun di status quo masih banyak juga terjadi kasus-kasus di bidang seni yang terjadi karena kekerasan seksual yang turut menyakiti mental korban tersebut. Lalu jika kita melihat keadaan sekarang masyarakat terhadap hiburan, banyak masyarakat membutuhkan hiburan karena stres oleh ke urusan perkantoran, juga urusan-urusan yang membuat mental masyarakat itu down, lalu membutuhkan musik untuk mengobati hal tersebut. Maka di sini orang tua mengorbankan anaknya untuk kebahagiaan orang lain, bukan, dan itu adalah hal yang salah. Dan mengenai pilihan orang tua di bidang seni itu menyajikan di sektor ekonomi bukanlah hal yang benar, karena seperti yang dikatakan tim pemerintah, seni akan bersaing dan akan banyak tekanan untuk anak tersebut yang akan mengganggu mental anak tersebut. Dan pada kenyataannya masih banyak seniman yang berpendidikan kurang dihargai dan kurang diapresiasi oleh masyarakat karena ketidakpedulian juga ketahuan masyarakat terkait dengan perjuangan dari seniman tersebut. Padahal pengorbanan yang dilakukan itu sangat banyak seperti yang kita ketahui. Untuk mencapai kata bisa di bidang seni saja sudah tidak mudah, apalagi bisa mencapai kata sukses di bidang seni. Tidak jarang masyarakat Indonesia yang membayar seniman dengan upah yang tidak lazim. Kita ambil contoh seorang siswa yang mempunyai bakat di bidang seni dan berprestasi di bidang seni diperintahkan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta untuk tampil di suatu ajang atau pentas dan dibayar dengan harga yang tidak lazim karena pihak swasta atau pemerintah menganggap seni adalah hal yang mudah dan sesuatu yang tidak seharusnya dihargai dengan harga yang mahal. Dan terkait dengan karena menyanyi dari kafe ke kafe itu menggiring opini yang negatif dan itu tidak menjanjikan, itu adalah hal yang benar. Namun karena sekarang sektor seni yang dikatakan menjanjikan itu dibutuhkan sektor musik. Nah, sektor musik ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat, namun di status quo itu sudah digantikan oleh sektor musik digital seperti Spotify, YouTube, dan lain sebagainya. Lalu dari pihak pemerintah mengatakan bahwa bakat dapat berkembang dengan kemampuan sektor ekonomi yang minim, dengan biaya yang minim. Itu adalah hal yang salah, bukan? Karena nyatanya banyak rakyat kecil yang kesulitan membeli alat musik yang harganya memang mahal, seperti yang kita ketahui. Dan jika seseorang ingin mengembangkan kemampuannya di bidang sains, justru lebih murah, juga lebih mudah didapatkan karena banyak buku-buku yang tersedia di perpustakaan, juga di sekolah menyediakan pendidikan formal bagi siswa tersebut. Dan justru seperti yang dikatakan oleh pihak pemerintah tadi, ada musisi yang sengsara dan minim ekonomi dalam mencapai kesuksesan di bidang seni. Banyak waktu lama untuk sukses, dan ini pasti membutuhkan waktu yang lama, juga mengeluarkan biaya baik moral maupun moral yang merugikan bagi si seniman tersebut. Dan di sini pasti banyak kerugian yang ditimbulkan dari perjuangan mencapai seni tersebut karena masyarakat kurang menghargai juga mengapresiasi seniman, dan juga dikarenakan dengan persaingan di sektor seni. Lalu bagaimana keadaan lalu di sini juga kita harus memperhatikan bagaimana keadaan masyarakat kecil yang anaknya mempunyai bakat di bidang seni lalu berkewajiban untuk dikembangkan, namun kondisi ekonominya yang minim, maka bakat tersebut tidak bisa dicapai kesuksesan di bidang seni. Dan di sini solusinya tetap anak tersebut harus bekerja di bidang sains atau kantor untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan di sektor ekonominya. Lalu mengenai argumen yang kedua, anak-anak dengan orang tuanya mengenai bakat, pihak pemerintah mengatakan seseorang yang anak yang mempunyai bakat di bidang seni akan senang dalam melakukan pekerjaan. Namun banyak anak yang mempunyai bakat namun tidak menyukai bidang tersebut, di mana anak itu mempunyai bakat lebih dari satu dan tidak berniat untuk dikembangkan karena ada bakat lain yang lebih disukai di bidang seni.
di bidang olahraga selain di bidang seni. Dan seperti yang dikatakan pihak pemerintah bahwa jika tidak dicoba, bakat tidak akan terlihat. Lalu bagaimana jika anak tersebut mempunyai bakat selain seni, namun yang terlihat oleh orang tua hanyalah bakat yang di bidang seni, padahal anak tersebut tidak ingin berniat untuk mengembangkan bakatnya dan tidak senang dalam menjalaninya, justru akan berdampak negatif terhadap kedua belah pihak, di mana di sini adalah kedua belah pihak tersebut ada orang tua dan anak. Lalu di sini ada satu poin yang menurut saya adalah aneh dikatakan oleh pihak pemerintah, bahwa rakyat kecil yang bahagia, padahal jika kita gagal, kita tidak akan mendapatkan kata bahagia. Jadi tidak akan ada kata bahagia jika kita gagal. Dan banyak rakyat kecil yang sengsara karena banyak rakyat kecil yang bisa kita lihat sengsara karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan di mana kata bahagia jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup? Lalu, maka di sini saya merasa bangga dengan tidak mendukung mosi tersebut. Di sini juga saya mempunyai dua argumen. Yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan bakat yang ia sukai dan ia minati sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Jika orang tuanya hanya mampu di bidang sains, mengapa tidak? Dan anaknya juga suka di bidang sains, mengapa tidak? Tidak harus dipaksakan untuk mengembangkan bakat di bidang seni yang harus mempunyai biaya yang banyak. Dan yang kedua, dan argumen yang kedua, bagaimana seseorang dapat survive di kehidupan yang akan datang jika tidak mempunyai kemampuan akademik juga soft skill yang harus dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan juga persaingan zaman sekarang. Dan si anak tersebut hanya melulu mengurusi hal seni yang belum ada kepastian untuk berhasil. Sementara persaingan semakin ketat, dan jika seseorang mempunyai kemampuan akademik juga soft skill yang minimal itu bisa diandalkan, itu kenapa tidak dikembangkan dibanding dia harus mengeluarkan materi juga waktu yang banyak untuk mengembangkan seni yang belum ada kepastian untuk berhasil. Sementara jika seseorang anak mempunyai kemampuan di bidang akademik juga di bidang soft skill, minimal dia bisa bertahan survive hidup, karena tidak semua perkantoran membutuhkan seorang yang mempunyai bakat maksimal juga bakat yang bisa dikembangkan di bidang kewirausahaan. Karena setiap orang juga mempunyai hak untuk bekerja di perkantoran jika mempunyai keinginan di bidang juga kemampuan di bidang akademik juga soft skill. Sekian, terima kasih.